Jangan ada yang so ide mau masukin Naomi ke dalam geng kita. Ngerti? Emangnya kenapa sih Mel? Kan Naomi pas banget dijadiin member trio micin. Oh my gosh. Bisa nggak sih stop nanya? Ya gue nggak mau aja kalau misalnya kalian deket-deket sama Naomi. Apalagi so akrab. Yeah, but you have to give us a reason. Harus ada alasannya lo ngelarang gue sama Fanya hangout sama Naomi. Udah diem, ikutin aja perintah gue. Kok lo jadi bossy lagi sih? Welcome back! The old Mel is back! Ya kan, lo udah balik lagi kan jadi the good old bossy Mel, ya kan? Gara-gara Naomi muncul lagi di kehidupan gue, semua rencana gue jadi kacau deh. Padahal udah bagus ya, semuanya percaya kalau gue berubah. Ya nggak gitu. Gue perintah-perintah bukan berarti gue nggak berubah. Gue udah berubah kok. Gue cuma nggak mau Naomi di circle kita. Kenapa Rizky belum pulang juga ya? Mau sampai kapan Naomi di sini? Aku nggak tenang kepikiran soal Pak Raymond dan pengacaranya yang terus mencari bukti-bukti kematian Pak Jaka dan juga asetnya. Nggak mungkin juga aku minta Naomi pulang. Tante nggak keberatan kan kalau aku nungguin di sini? Enggak Naomi, sama sekali enggak kok. Kamu tunggu Rizky aja di sini dulu. Sebentar lagi paling Rizky udah pulang kok, ya? Thank you ya Tante. Nah, tuh Rizky datang. Riz, ini Naomi dari tadi nungguin kamu di sini. Kamu temenin sini. Ayo kita ngobrol sama-sama. Sini duduk. Riz, lo nggak bisa dong hindarin gue kayak gini. Kenapa sih lo harus pindah ke London? Ke London? Maksud kamu apa Naomi? Rizky mau pindah ke London? Rizky? Mama nggak ngerti. Coba kamu jelasin dulu ke Mama ya. Mama nggak usah dengerin kata dia. Jadi Tante Lydia nggak tahu kalau Rizky lagi ngurusin kepindahan kuliah ke London. Guys, nggak apa-apa lah duduk di sini. Ya nggak apa-apa lah Put. Emangnya kenapa? Ya gue takut aja lo bosan. Mana ada gue bosan. Enggak lah. Lagian kan gue mau lihat pacar gue manggung. Oh iya, gue lupa. Ata manggung juga ya malam ini. Iya, pikun lo. Oh iya guys. By the way gue penasaran deh. Tadi boyfi kita itu kira-kira lagi ngobrolin soal apa ya? Kayaknya ada sesuatu yang mereka bertiga sembunyiin deh dari kita bertiga. Soalnya gelagat mereka tuh kayak aneh banget pas Naomi ada di kampus kita. Gue juga penasaran sih. Soalnya setiap gue tanya ke pangeran soal Naomi, dia pasti nggak mau jawab deh. Seriusan lo Put? Nggak ada satu clue pun gitu? Iya, pangeran sih cuman bilang kalau Naomi itu orangnya nggak baik. Tapi gue juga nggak ngerti sih maksudnya nggak baik itu gimana. Sebenarnya gue tahu kalau Naomi mantannya Rizky. Tadi Rizky juga udah cerita soal Naomi waktu SMA. Tapi kenapa gue ngerasa kayak masih ada ya yang dirahasiain tentang Naomi? Emang si Naomi cantik banget ya? Kalau tahu? Oh, Gio udah kenalin lo ke Naomi. Kalau ngasih tahu ke kita sih kalau lo udah kenalan sama si Naomi. Bukan gitu, maksudnya nanya. Karena gue belum pernah ketemu sama dia, belum pernah kenal sama dia, makanya nanya sama kalian berdua. Gitu.
Nah, ini kenapa nih mukanya berdua? Insecure sama Naomi. Ya elah, mana ada gue insecure sama Naomi. Gue tuh udah yakin banget sama si Atta kalau cintanya tuh cuman buat gue. Buktinya gue udah kenalin dia sama bokap gue. Kalau gue sih emang gak cemburu sama Naomi. Cuman penasaran aja. Soalnya sikap mereka tuh pada aneh banget semenjak ada Naomi. Ran, Ci. Hei, jangan nengok ke sini. Udah di situ aja. Nanti kalau lu pada nengok ke sini, nanti pacar-pacar kita tuh jadi curiga kalau kita ngobrol di atas panggung. Kenapa sih, Tak? Lu bikin penasaran deh. Tahu apaan sih lu, Tak? Aneh banget. Kalau ada yang mau diomongin ya udah ngomong aja. Lu perhatiin deh pacar-pacar kita tuh. Kayak mereka masih kepo deh sama Naomi. Ya udah sih, Tak. Relax aja. Tenang. Lagian kita udah sepakat kan? Kalau pacar-pacar kita nanyain soal Naomi, jawaban kita apa? Satu kata. Seia sekata. That's right. Santai. Ya udah, kita tuh nggak boleh kelihatan gelisah. Kalau kita grogi, gelisah, yang ada kita malah dicurigain. Stay cool aja kayak gua. Ini anak gimana sih, coba lihat, ngomongin kita-kita nggak usah gelisah. Sendirinya tangannya ngibas-ngibasin. Ketahuan banget tau gak sih lu kalau tuh lagi gelisah. Ya udah. Yang paling penting sekarang kita fokus buat performance kita, oke? Nice. Gi, udah Gi. Ya gimana dong? Lu kan tahu sendiri. Nyokap gue tuh selalu bilang, Gio Natanio, kamu harus jadi anak yang jujur. Dimanapun kamu berada, kamu tidak boleh berbohong, nak. Ya gue menerapkan itu dalam kehidupan gue. Dan ini kan sekali-kalinya gue bohong sama Dinda. Jadi gue nggak bisa nutupin perasaan gue. Yaudah, kita perform. Yuk. Cek. Tapi Rizky kemana? Kok nggak ikut manggung? Aduh, gue lupa. Sorry, gue lupa kasih tahu lo soal Rizky. Emangnya Rizky kenapa? Lo inget gak pas kita ke ruang tata usaha tadi? Ternyata si Rizky itu lagi ngurusin berkas buat pindah kuliah ke London. Kok lo baru bilang ke gue? Iya, sorry. Gue lupa. Terus lo tahu nggak alasan dia mau pindah kuliah ke London tuh kenapa? Ya Rizky nggak kasih tahu sama gue. Lo aja yang tanya, siapa tahu dia mau jawab. Ternyata kalian berdua ini punya masalah yang banyak ya. Usil. Santai lagi. Mendingan lo pulang. Kedatangan lo di sini justru bikin nyokap gue gak tenang. Sorry banget, Riz. Gue pikir Tante Lydia tahu kalau lo mau pindah kuliah ke London. Mau nyokap gue tahu atau enggak, itu bukan urusan lo. Rizky, harusnya kamu nggak bersikap begitu sama Naomi. Naomi ini udah punya niat baik. Kalau nggak, Mama nggak akan tahu kamu punya niat ke London. Rizky, Mama belum selesai ngomong sama kamu. Gue yakin Tante Lydia pasti bisa bujuk Rizky supaya nggak jadi pergi ke London. Lo nggak bisa pergi dari gue, Riz. Ternyata kasus ini memberi banyak harapan untuk aku. Supaya bisa lebih sering bertemu dengan My Rose. Pak Raymond? Yes, my love. Ya, udah maaf. Kenapa? Jadi sebenarnya ada hal penting apa yang mau disampaikan Pak Raymond tentang Mas Jaka, suami saya, Pak? Saya sedang selidiki, Bu. Perusahaan mana aja yang terlibat hutang piutang sama Pak Jaka. Jadi Pak Raymond udah ngumpulin data-datanya, Pak? Satu.
yang saya selidiki lebih dalam, yaitu Lydia. Lydia, Pak. Kenapa Pak Raymond nggak bawa aja Lydia ke pihak yang berwajib, Pak, supaya masalahnya cepat selesai? No. Itu nggak mungkin, Bu. Itu nggak mungkin. Ibu jangan tergesa-gesa. Jangan. Kasus ini sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu, dan kita tidak punya cukup bukti, Bu. Jangan dulu. Masalah ini tuh benar-benar buat saya nggak tenang, Pak. Makanya ibu relax. Ibu tenang aja dulu. Kalau malam ibu mikirin saya, mimpiin saya, bersenandung tentang saya. Oh iya, satu lagi, Bu. Tadi saya bertemu dengan Bu Lydia. Terus, Lydia, Bapak bicara apa, Pak? Saya baru selidiki sedikit tentang Bu Lydia. Saya tanyakan hutang piutangnya sedikit. Tapi kelihatan sekali kalau mukanya kelihatan tegang. Nggak bisa dibohong. Saya jadi keinget, Pak. 1 hari setelah Mas Jaka meninggal, Lydia itu minta akte perusahaan. Lalu ada hubungannya dengan utang piutang? Iya, Pak. Karena Lydia bilang dia butuh akte perusahaan karena pihak bank udah menyegel kantor. Dan hanya akte perusahaan yang bisa menutup hutang-hutang perusahaan, Pak. Lalu Bu Nawang kasih aset yang mana aja, sertifikat yang mana aja? Saya nggak tahu, Pak. Karena Lydia itu ambil sendiri di ruang kerja suami saya. Lydia, saya kan nggak tahu aktenya yang mana. Jadi kamu pilih sendiri ya. Lebih baik Ibu periksa dulu. Saya percaya sama kamu. Yang penting masalah bank cepat selesai ya. Baik Bu, kalau gitu. Kalau sudah selesai semuanya, nanti laporannya saya berikan pada Bu Nawang ya. Terima kasih ya Lydia. Kamu tuh terlalu banyak membantu saya juga almarhum suami saya. Saya nggak ngerti jadinya kalau nggak ada kamu, gimana saya sama Putri, Li? Bu Nawang, Pak Jaka itu udah terlalu baik sama saya. Jadi sudah sepantasnya sekarang saya bantu Bu Nawang. Terima kasih ya Lydia. Jadi Bu Nawang kasih aset-aset semua berikut sertifikatnya ke Bu Lydia. Iya Pak. Karena saat itu saya ngerasa hancur Pak. Saya kehilangan suami saya ketika Putri masih bayi. Dan dalam waktu bersamaan saya harus berurusan dengan hutang-hutang perusahaan.
dalam waktu singkat, saya kehilangan rumah dan seluruh harta saya. Saat itu saya ketakutan karena saya nggak punya orang, nggak punya tempat untuk bisa berkeluh kesah. Maafin saya, Bu Nawang ya. Sudah membuka luka yang lama. Ini harus cepatnya aku tuntaskan. Aku akan usut nama fiktif Baskoro dan Antonio. Bu Lydia sangat cerdas. Dan aku makin yakin, pasti dia sudah merencanakan ini semua dengan sangat matang. Bu Nawang tenang aja ya. Saya akan selidiki ini semua sampai tuntas. Apapun akan saya lakukan. Makasih Pak Remo.